orang mendapatkan cerita dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga itu kan kalau tidak terjun ke orangnya sendiri atau masuk ke lingkarannya sendiri itu kan tidak tahu, apalagi berkaitan dengan manajemen dan rahasia keluarga. Jadi kalau sudah berkaitan dengan manajemen dan rahasia keluarga, tentunya tidak boleh keluarga itu menyiar-nyiarkan rahasia keluarga sampai keluar. Jadi kalau sudah ada laki-laki ketiga yang menyiar-nyiarkan tentang kejelekan daripada keluarga kami, ya peraturannya memang ya harus pergi dan minggat. Begitu. Tapi ada konsekuensinya. Apa yang dibawa harus dikembalikan semua. Itu peraturan dari keluarga kami. Jadi selama ini Saudari Wiwi sudah melanggar peraturan keluarga. Peraturan keluarga itu ya take and give, saling gotong royong. Kalau dia dibantu ya balik membantu, dan begitu. Tidak dia mau enaknya sendiri. Kalau keluarga atau saya sakit atau keluarga saya, ibu saya sakit, dia nggak mau tahu, tidak mau merawat, tapi mau uangnya, tidak mau merawat orangnya. Itu adalah sebuah kondito bahwa dia itu memiliki moralitas yang tidak baik, tidak punya karakter keluarga, melainkan ya karakter seperti itu. Maka dari ini adalah salah satu dari sebagian penilaian kami sebagai bentuk evaluasi watak dan karakter untuk dapat dijadikan pertimbangan-pertimbangan waskat jabatan, pertimbangan-pertimbangan dalam pergaulan dan lain sebagainya, bahwa Saudari Wiwi ini tidak memiliki rasa berterima kasih. Jadi tidak memiliki rasa bersyukur. Bisa sampai seperti itu adalah perjuangan darah, keringat, dan air mata dari keluarga kami yang menahan diri dari seluruh kegiatannya. Misalnya dia punya kewajiban untuk ngasuh atau ngomong anak-anak, ya anak-anak itu ya dimong ibu saya, itu kan yang meringankan. Dia tinggal berangkat sekolah, yang ngedusi Hilda waktu itu ya ibu saya, dan lain sebagainya. Banyak sekali, bahkan sampai SMA itu yang bayar kos-kosan, bayar SPP, bayar pakaian dan lain sebagainya, yang ini ibu saya. Dia aslinya di keluarga kami itu cuci tangan, ucul tangan, ngatong saja. Dan saya kalau memberi itu tidak perhitungan. Nilainya ya besar, pasti ratusan juta. Tidak sebagaimana dia ceritakan bahwa kami itu tidak punya apa. Tidak punya apa-apa kan belakangan ini, setelah semuanya dikuras habis. Jadi begitu Bu, Bapak ya. Jadi seluruh aset kami dikuras habis, 12 sertifikat digelapkan, diborkan di bank, dapat uang banyak, dia kabur dari rumah tangga, kan begitu. Jadi harus dilarah-larah dari latar belakangnya itu, tidak langsung melihat dari depan mobilnya mewah terus ini, tetapi latar belakangnya hancur, latar belakangnya moralitasnya, sikapnya, dan perlakuan terhadap keluarga sangat miris, Pak. Jadi itu yang menjadi pertimbangan. Jangan melihat seseorang itu dari artifisial, dari penampilan gini-gini, tetapi di belakang rapuh dan membusuk. Makanya itu saya sangat berterima kasih atas pernyataan Bapak Sutopo tentang statement ada aroma tidak sedap itu. Saya malah justru sangat berterima kasih. Dan apa yang dinyatakan Pak Dahlan juga saya sangat berterima kasih, serta ya menjaga rahasia, karena rahasia bapak-bapak juga ada dipegang oleh Saudari Wiwi dan saya pegang juga. Jadi dengan saling menghormati dan saling menghargai, menahan diri, tidak usah ikut-ikut komentar di media sosial atau komentar tentang sifat dan sikap orang lain, karena kita sudah berjuang, Pak. Kita sudah berjuang mati-matian, kita sudah berkorban uang, waktu, ya, biaya, pengorbanan, ya, dan lain-lain lah, banyak sekali. Tapi kalau memang balasannya
seperti itu ya cukuplah sekian, cukuplah sudah. Jangan diperpanjang dan jangan buat cerita aneh-aneh. Ya intinya menengahi gitu loh. Jadi dengan Bapak Ibu itu bisa menahan diri dan tidak berkomentar tentang sikap watak seseorang, tentu kami juga tidak akan mengganggu Bapak Ibu. Saya kira kita akan lebih bijaksana jika tidak menyentuh person seseorang. Kan tidak ada akibat tanpa sebab atau sebab tanpa akibat. Itu hukum alam itu. Kalau ada yang berbuat maka harus bertanggung jawab. Masa kita menuntut orang tanpa ada suatu perbuatan? Masa ada kemesraan seperti itu tanpa pernah ada latar belakang? Tidak mungkin. Pasti ada kedekatan. Orang dilihat dari wajah, dari penampilan sekilas itu udah kelihatan. Dari bacaan saja udah kelihatan. Ada kedekatan atau tidak tentunya kita tahu. Apalagi memang di keluarga ada masalah, sedang ada masalah. Jadi ada yang memanfaatkan kesempitan untuk kesempatan dan kesempatan dalam kesempitan. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dari seluruh pemaparan yang selama ini kami utarakan di media sosial itu menjadi pertimbangan khusus dalam bapak-bapak atau para instansi ini melakukan waskat jabatan untuk memberi sanksi ya, dan hukuman yang jelas.